Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Mari kita ngaji makrifat dengan uraian ilmiah dan presisi tinggi. Baik, ini khususon yang sering menanyakan, belajar makrifat ini dasar kitabnya apa, gitu ya. Jadi gini kawan, apapun kitabnya, apapun panduannya, itu sumbernya adalah praktek terlebih dahulu ya. Jadi bisa hasil dari observasi, hasil eksperimen yang sudah sukses, akhirnya dibukukan atau diarsipkan. Jadilah buku petunjuk atau buku panduan ya. Begitu juga dengan Al-Quran, Injil, kitab Zabur, kitab Taurat, Weda, Tripitaka. Itu awal mulanya juga dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada seorang utusannya. Ya. Kemudian dipraktekkan, ya. Kemudian disampaikan kepada umatnya, lalu baru dibukukan atau disusun, jadilah kitab petunjuk atau kitab panduan ya. Jadi yang Anda baca saat ini, yang Anda pelajari saat ini, itu adalah hasil dari praktek seorang utusan ya. Jadi kedudukan praktek itu lebih tinggi daripada teori atau membaca buku petunjuk. Betul tidak? Dan ada juga sesuatu yang dipraktekkan tetapi tidak dibukukan atau tidak tertulis di dalam kitab ya. Bisa kita lihat contoh di dalam hadis Abu Hurairah ya. Aku menerima sekantong ilmu dari Rasulullah. Separuh isinya kubagikan kepada kalian. Separuhnya lagi kusimpan untuk diriku sendiri. Jika yang separuh ilmu itu aku bagikan juga, niscaya kalian akan mengafirkanku atau menggantungku. Jadi sumber ilmu itu dari Rasulullah ya. Rasulullah itu adalah nurnya Allah. Lalu nurnya Allah itu selalu menempati manusia yang hidup, yaitu seorang utusannya. Termasuk sampai saat ini ada seseorang yang ditempati nurnya Allah, itulah sumber dari segala sumber ilmu, pembimbing manusia yang dikehendaki, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi ilmu yang dibagikan maupun ilmu yang dirahasiakan oleh Nabi Muhammad, semua ilmu itu sekarang dibawa oleh ulama pewarisnya atau walia mursida atau disebut ulil amri minkum yang ditempati oleh nurnya Allah. Makanya seorang utusan termasuk Nabi Muhammad tidak memakai buku pedoman atau kitab petunjuk, karena kitab pedoman atau buku petunjuk sudah ada di dalam dirinya, yaitu Rasulullah atau nurnya Allah sendiri. Sudah berulang-ulang saya sampaikan bahwa Rasulullah itu bukan Nabi Muhammad, tapi nurnya Allah, guru sejatinya para utusan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan ulama pewarisnya atau walia mursida disebut ulil amri minkum. Jadi kalau saat ini Anda fanatik dengan kitab atau buku panduan, artinya Anda masih dikatakan belajar buku pedoman. Apakah salah? Tidak. Hanya memaksakan dengan keterbatasan. Seharusnya gimana? Tingkatkan ke praktek ya. Yang salah jika
Anda menyalahkan, bahkan menyesatkan dengan orang yang dibimbing langsung oleh seorang walia mursyidah atau guru rohani, ya. Itu fatal. Jadi janganlah tergesa-gesa menilai seseorang dengan batas kemampuanmu saat ini. Bisa jadi Anda yang belum sampai ilmunya. Lebih baik bangun nalarnya terlebih dahulu. Jika ada orang yang membahas ilmu fikih atau ilmu syariat, jangan kita hukumi dengan hakikat atau makrifat, ya, karena mereka membahas hukum jasmani, ya. Kasih dia motivasi untuk meningkatkan ilmunya agar ke hakikat, agar mencapai makrifat, karena makrifat itu adalah hasil gaya baru atau resultante dari syariat dan hakikatnya. Begitu juga jika ada orang yang membicarakan tentang makrifat, jangan dihukumi dengan syariat, ya, tidak nyambung. Ilmu fikih, ilmu syariat membahas tentang hukum jasmani. Ilmu hakikat, ilmu makrifat membahas tentang hukum rohani. Oke, saya kasih contoh, ya. Ketika kita itu belajar naik sepeda ontel, lalu kita itu bisa karena dibimbing langsung oleh seseorang, dan tanpa kita ini melihat buku pedoman atau buku petunjuk, apakah kebisaan kita ini tidak sah karena tidak melalui buku petunjuk? Boleh juga kan? Coba mulai buka kesadaran, ya. Anda bisa naik sepeda, bisa naik motor, bisa nyetir mobil. Apakah hasil dari belajar buku pedoman? Tidak kan? Karena dibimbing langsung kan. Kita membaca buku pedoman boleh. Jika tidak membaca buku pedoman juga boleh, asalkan ada pembimbingnya langsung. Jadi kita. Tetapi kalau kita itu belajar naik sepeda ontel, nyetir mobil, dari kita itu membaca buku pedoman tanpa ada pembimbingnya langsung, apakah kita berani? Tidak kan? Kira-kira begitulah, hampir sama dengan belajar mengenal Tuhan atau makrifatullah. Oke, mulai sadar, ya. Itulah namanya ilmiah, bisa diterima oleh akal manusia. Itulah salah satu SOP kita dalam berdakwah, ya. Yang pertama itu ilmiah, yang kedua amaliyah, yang ketiga eksakta, yang keempat ya'lu wala yu'la alaih, yang kelima rahmatan lil alamin. Demikian yang saya sampaikan tentang SOP dakwah. Kita lanjutkan di video berikutnya. Pastikan ikuti agar tidak ketinggalan. Ini adalah praktek Thoriqoh Naksabandiyah Qolytiyah Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.